Halo, assalamualaikum Mbah. Jumpa lagi bersama saya di channel PO Dongawi. Di video kali ini saya akan memberikan cara, yaitu modif driver Super OS L504 menjadi karakter low sub. Oke, sebelum lanjut ke videonya, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Oke Mbah, kita lanjut ke videonya ya. Nah ini adalah driver Super OS L504. Berbeda seperti biasanya ya. Kalau biasanya saya pakai driver Super OS L506. Nah di sini saya akan coba gunakan driver Super OS L504. Jadi ini adalah adiknya dari Super OS L504. Pendahulunya ya. Ini pendahulunya dari Super OS L506. Nah, jadi untuk perbedaannya ya, perbedaan yang paling menonjol di driver Super OS L504 dan 506 itu adalah di bagian pengaturan DCO nya. Nah kalau di driver Super OS L504 ini, itu untuk mengatur DCO nya kita masih menggunakan trimpot ya, jadi masih manual seperti itu. Ini trimpotnya 1 kilo. Nah, trimpot ini digunakan untuk mengatur DCO. Nah, kalau di Super OS L506 itu dia sudah dilengkapi dengan DC servo yang TL071 itu ya. TL071 itu dia fungsinya sebagai DC servo atau pengatur DCO supaya DCO nya tetap kecil, tetap mendekati 0 ya, seperti itu. Jadi untuk kelebihannya sendiri, untuk yang 506 itu untuk pengaturan DCO nya, jadi kita nggak perlu atur DCO. Kalau rakitnya sudah benar, pasti DCO juga bagus, seperti itu. Tapi untuk kelemahannya yaitu untuk biaya perakitan ya. Tentunya biaya perakitan lebih mahal karena tambah komponen ya, IC dan juga lain sebagainya. Nah jadi untuk pemodifannya sendiri juga tidak berbeda jauh ya dengan 506. Nah seperti ini 504. Ini masih standar ya. Ini saya akan gunakan TR final ya, satu set. Jadi ini bukan TEF, ini TR finalnya. Nah karena berhubung cuma satu set, jadi saya pasang di sini saja supaya lebih simple begitu ya. Nah ini akan saya modif supaya karakternya menjadi low sub. Sebenarnya kalau yang ini ya, yang standar itu sudah cenderung ke low, sebenarnya sudah cenderung ke nada bass. Tapi di sini saya akan modif supaya lebih clear lagi ya, supaya lebih horeg, supaya lebih nadanya itu, nada bassnya lebih rendah, supaya horeg ya, subwoofer seperti itu. Oke, sebelum ke caranya, kita seperti biasa kita tes dulu ya yang masih standar ini seperti apa suaranya untuk perbandingan nanti. Oke, silahkan disimak terus. Oke Mbah, ini power sudah dalam keadaan on ya, sudah saya kasih tegangan. Selanjutnya kita cek dulu DCO nya. Ternyata tinggi ya DCO nya, min 126,7 mV. Oke, kita adjust dulu. Oke Mbah ya, jadi seperti ini sudah lumayan bagus ya, sudah di 000, sekian mV. Oke, selanjutnya kita cek untuk suaranya ya. Bentar, saya rakit dulu dengan speakernya. Oke, langsung kita play.
Oke Mbak, jadi seperti tadi untuk suaranya ya, nggak bisa kenceng-kenceng nyetelnya karena ada tetangga saya lagi sakit, nggak enak, takut mengganggu. Nah jadi tadi untuk suaranya, untuk bassnya juga sudah lumayan sebenarnya untuk yang standar ini. Nah tadi kalau teman-teman teliti ya, tadi di opening di awal tadi itu saya salah pasang ini TR ini, harusnya 340 saya pasang 350, jadi nggak bunyi tadi. Cuma dengung teng, terus daun speaker ketarik ke dalam seperti itu. Jadi misalkan teman-teman mengalami seperti itu ya, daun speaker ketarik ke dalam lalu suaranya dengung yang seperti ini, teng, seperti itu, dan juga nggak ada suara sama sekali yang masuk, berarti itu ada komponen aktif yang rusak atau yang salah pemasangan ya. Komponen aktif itu seperti IC, dioda, transistor, seperti itu. Oke, kita lanjut ke tutorialnya ya. Nah jadi untuk penggantian yang pertama itu di kapasitor input ini. Kapasitor input ini nilainya 22 nano ya, atau 223. Nah kita cabut dulu ya untuk 22N nya ini. Oke, setelah tercabut seperti ini ya, ini awalnya 223 atau 22 nano, itu kita ganti dengan kapasitor 470 nano ya kalau ada, karena di sisa tidak ada ya, kebetulan stoknya habis. Ini saya gunakan 220N atau 220 nano, saya paralel 2 biji ini ya. Nah di paralel 2 biji ini tujuannya supaya kapasitasnya naik ya, naik 2 kali lipat. Jadi ini kurang lebih sekitar 440 nano. Seperti itu, kita pasang di bagian tadi ya, menggantikan 22 nano. Sebenarnya kalau di rubah dengan yang lebih besar lagi kapasitasnya ya, seperti 1 mikro, 1 UF itu, nah itu dia akan lebih clear lagi, tapi dia rawan bengung ya, rawan dengung, apalagi kalau sudah masuk box. Kalau groundingnya nggak bagus ya, itu sangat rawan sekali dengung, karena kapasitor inputnya itu besar kapasitasnya ya, 1 mikro. Kalau terlalu besar itu biasanya dengung, karena dia semakin besar kapasitor input, maka dia akan semakin peka terhadap frekuensi rendah ya, seperti itu. Nah, jadi saya gunakan 470Hz saja supaya tidak terlalu dengung ya, supaya kalau ada sinyal-sinyal liar frekuensi rendah yang masuk itu enggak terlalu masuk ke power ya, jadi enggak terlalu dengung seperti itu. Oke, ini saya pasang dulu ya. Nah, seperti ini setelah terpasang ya. Lalu selanjutnya kita ganti juga elko resonan. Nah elko resonan itu yang ini ya, yang sebentar. Jadi elko resonan itu nilainya 22 mikro ya, yang ini, yang kecil. Jadi elko resonan itu kaki minnya itu terhubung ke ini ya, jadi terhubung ke di antara kaki R560 ohm dan 33 kilo ohm. Lalu untuk kaki plusnya itu terhubung ke resistor gain ya, ke resistor gain dan ke basis TR diferensial. Nah, TR yang ini, yang tengah ini, yang kecil, seperti itu. Jadi ini kita cabut dulu. Nah setelah tercabut langsung kita ganti ya dengan elko ini 100 mikro 25 volt ya. Nah ini untuk voltasenya nggak perlu tinggi-tinggi ya, karena dia bekerja tidak pada tegangan yang tinggi. Jadi 25 volt saya kira sudah cukup ya.
pasang di sini menggantikan 22 mikro tadi. Jangan sampai salah ya untuk kutubnya. Sudah terpasang. Lalu langkah selanjutnya itu kita ganti ya. Kalau ini sesuai selera ya, sesuai selera. Diganti boleh, tidak diganti juga tidak apa-apa. Itu untuk resistor gainnya. Resistor gain itu di sini ya. Jadi yang ini kakinya. Yang satu ke outspeaker dan yang satu ke positif dari elko resonan tadi. Biasanya nilainya berbeda-beda ya, ada yang pakai 33 kilo, 27 kilo. Nah, di sini saya sendiri pakai gunakan yang 47 kilo supaya gainnya besar ya. Nah, untuk nada untuk power yang low sub ini, saya kira dengan gain yang besar ini kalau ada cacat nggak akan terlalu kedengar ya, karena nadanya dipakai untuk bass saja seperti itu. Lain kalau dengan power yang untuk mid high itu kalau bisa gainnya jangan tinggi-tinggi, tapi ya sesuai terserah teman-teman ya mau pakai berapa. Untuk saya sarankan maksimal 47 kilo, sudah tinggi sekali, itu sudah mentok, jangan sampai lebih ya. Nah, ini bisa teman-teman pasang 47 kilo, 33 kilo, 22 kilo seperti itu. Nah, selanjutnya transistor fast ini ya. Transistor fast itu ini saya pasang KSE 340. Nah, ini biasanya teman-teman ada juga yang memakai TIP 41 ya. Pakai TIP 41. Nah, ini terserah ya, pakai KSE silahkan, pakai TIP 41 juga silahkan. Tapi di sini saya menggunakan KSE 340 saja. Tapi kalau misalkan diganti dengan TIP 41 itu jangan sampai keliru ya untuk kakinya, karena beda pin out. Kalau KSE 340 ini tulisan menghadap ke kita ya, tulisan menghadap ke atas. Itu kakinya emitor, kolektor, dan basis. Tapi kalau TIP 41 itu kakinya basis, kolektor, emitor. Jadi nanti dibalik tulisannya di bawah jadi ya. Kalau pakai TIP 41 seperti itu. Nah, ini sudah jadi ya. Selanjutnya kita akan cek dulu DCO nya, setting lagi pastinya ya, pastinya akan setting lagi karena nggak ada DC servonya. Lalu kita cek suara. Oke Mbah, silahkan disimak terus. Oke, seperti ini ya, kita cek dulu untuk DCO nya. Seperti ini ya, saya kira sudah cukup ini ya, sudah kecil ini, lompat-lompat tapi sedikit nggak apa-apa ya, karena ini masih dalam range yang aman, karena ini skalanya milivolt ya. Oke, selanjutnya kita cek untuk suaranya seperti apa. Oke, jadi seperti tadi Mbak ya untuk suaranya setelah kita modif. Nah, itu tadi saya gunakan gunakan lagu cek sound kendang ya, kendang itu kalau saya tadi dengarkan langsung ya, itu di nada rendahnya yang dut seperti itu, dut seperti itu dia lebih keluar. Tapi menurut saya untuk nada dut itu masih kurang rendah ya. Jadi
masih kurang rendah. Jadi kalau misalkan pengen tahu hasilnya yang lebih jelas, itu gunakan cek soundnya itu lagu subwoofer ya. Jadi di YouTube kan banyak ya, cek subwoofer itu yang nadanya rendah sekali, yang seperti itu. Nah itu silahkan gunakan itu untuk cek soundnya, pasti akan lebih horeg sekali seperti itu. Nah untuk speakernya sendiri saya tadi pakai yang bawah itu speaker ASR 15600 ya, dan yang atas itu ASR 10in/2 dan juga tweeter. Untuk rumahan sudah cukup ya, boxnya yang bawah tadi mini scoop, untuk rumahan sudah cukup. Nah teman-teman, jadi modif ini itu cocok sekali untuk lagu-lagu yang genrenya subwoofer ya, seperti itu, yang pokoknya ya yang subwoofer ya, yang nadanya itu rendah, yang yang seperti itu, karena ini responnya juga rendah seperti itu. Kalau pakai cek sound lagu yang ketipungan nggak akan terdengar jelas ya. Sebenarnya ya juga kedengar, tapi kalau mau lebih jelas ya pakai cek sound yang subwoofer seperti itu. Nah oke, sekian tutorial kali ini, semoga ada manfaatnya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, jos.